Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Toyota Yaris generasi Lele TRD Sportivo tahun 2014, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Teguh dari Bekasi. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Selain kita terima jasa pencarian mobil bekas, kami juga bisa bantu rapi-rapi. Misalnya jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti akan ada rapi-rapi untuk unitnya. Contohnya ada lecet di bodi, harus ganti ban, ganti oli, mobilnya kotor banget, harus di salon. Ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti akan ada untuk rapi-rapi unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, untuk rapi-rapihnya itu kita bisa bereskan. Jadi ketika mobil diserahkan kepada pemesan, sudah beres PR karena kita bereskan dulu. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya sih baik, hanya jika kita lihat secara detail di bagian gap antara bumper dan fender ini kurang rapat. Ini bisa dirapihkan. Kemudian fog lamp bagian kanan utuh. Lampu-lampu juga DRL semuanya utuh. Dan untuk headlamp bagian kiri utuh, fog lamp bagian kiri utuh. Overall bumper depan ini pecah parah sih tidak ada. Tapi jika kita lihat secara detail, ada beberapa yang renggang saja dan lecet seperti ini, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total ya dicat ulang satu bumper, hitungannya satu panel 500.000. Dan untuk kap mesin, kondisi catnya baik, hanya baret halus. Untuk baret halus seperti ini bisa hilang di poles. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 110 mikron. Jadi pernah siram cat satu kali. Ini masih tipis karena yang original cat itu di 80 sampai 90 mikron. Jadi pernah siram cat saja untuk bagian kap mesin. Velgnya masih original 16 inci. Kondisinya pecah tidak ada, retak tidak ada, lecet ada. Namanya juga mobil dipakai ya. Tapi untuk lecet namanya juga mobil bekas dipakai, wajar. Yang seperti ini bisa mulus lagi dicat ulang. Hitungannya satu velg 150.000. Produksi ban di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2022, belum expired, dan ketebalan juga masih baik sekali di 7,22 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan bagian kanan. Liner fender bagian kanan utuh, hanya dia sompel di bagian bumper. Ini bisa dirapikan nanti di tukang body repair jika ada pengecatan di mobil ini. Kemudian kampas rem bagian depan kanan tebal. Nah ini kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih layak dipakai. Fender depan kanan, kondisi catnya baik, ketebalan catnya di 97,3 mikron, masih original catnya. Spion bagian kanan utuh, mikasen utuh, pilar-pilar sampai ke bagian atas masih original catnya. Kemudian tidak ada pecah, tidak ada retak, jamur bisa hilang dipoles. Antena utuh. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2022. Ketebalannya sama rata dengan depan, hampir 7 mm lebih ya. Jadi layak dipakai untuk ban belakang bagian kanan. Kemudian velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Bahkan lecet juga tidak ada untuk velg bagian belakang kanan, masih baik. Pengereman bagian belakang cakram, kampas rem bagian belakang tebal, layak dipakai. Fender belakang kanan lecet-lecet sedikit ada seperti ini.
Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Kemudian untuk side skirts, kondisi catnya baik, pintu belakang kanan paling di sela-sela pintu ya. Ini bisa dicat ulang lagi jika ingin mulus total. Pintu belakang kanan ketebalannya di 78,1 mikron, masih original. Karet balon bagian pintu belakang kanan utuh. Untuk pilar C ini juga las titik pabrikannya ada, jadi jelas mobilnya belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Kemudian karet pintu utuh, silar pintu juga utuh. Pintu bagian driver sama kondisinya baik, hanya ada sedikit luka saja di sela-sela pintu. Karena catnya rata-rata masih full original. Jadi wajar ya jika ada lecet luka karena catnya masih ori. Overall tidak ada pecah parah, tapi jika ingin detail banget mulus ya dicat ulang. Hitungannya per panel. Karet balon bagian pintu driver kondisinya baik. Dan untuk pilar A ini las titik pabrikannya juga masih utuh. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena untuk pilar-pilarnya utuh, karet pintu juga utuh, dan silar pintu juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Karena rata-rata catnya juga masih original. Jika pernah ada tabrakan keras, pastinya di repair dan dicat ulang dan dempulnya akan tebal. Jadi mobil ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras karena catnya juga masih original. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh, bagasi belakang ini kondisi catnya baik, emblem semuanya komplit. Bagasi belakang ini ketebalannya di 79,1 mikron, masih original. Stop lamp bagian kiri utuh, bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini luka-luka sedikit ada, wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Reflektor bagian kiri utuh. Overall bumper belakang ini pecah parah sih tidak ada. Jika kita lihat secara detail memang ada sedikit luka, pecah parah tidak ada. Tapi jika ingin mulus total ya dicat ulang. Hitungannya satu bumper, satu panel. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian kanan utuh, bagian kiri sama utuh, karpetnya juga masih pada original. Partisi masih disimpan, ban serep posisinya di bawah sini, full size dengan velg luarnya. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 7,13 mm. Masih layak dipakai untuk bahan serep. Di sini juga toolkit, kunci roda semuanya lengkap. Kotor bisa hilang di salon. Dan untuk silar bagasi belakang ini utuh. Utuh, karet balon bagian bagasi belakang ini juga utuh. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras. Karena mulai dari bagasinya saja catnya masih original. Silarnya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2022. Sama rata. Ketebalan juga di 8 mm untuk bagian belakang. Tebal banget. Dan untuk velg juga rata-rata tidak ada pecah parah. Lecet juga tidak ada bagian velg belakang kiri. Kondisinya baik. Dan untuk kampas rem itu biasanya penggantiannya satu set itu ya, kanan kiri. Jadi bagian belakang kiri juga pasti tebal. Nah ini kampas remnya di atas, biasanya di bawah, layak dipakai. Fender belakang kiri di bagian ini ada yang lecet, namanya juga mobil bekas dipakai ya. Pecah parah sih tidak ada. Dan untuk catnya masih ori rata-rata untuk bagian pintu bagian samping. Yang pernah dicat ulang itu hanya bumper ya, wajar, namanya juga bumper di ujung-ujung. Nah ini 84,5 mikron, masih original. Side skirts bagian kiri di sini ada lecet juga sama luka, tidak bisa dipoles. Pecah parah sih tidak ada, tapi jika ingin mulus total dicat satu panel hitungannya. Pintu belakang kiri sama masih original 77,2 mikron. Dan untuk karet balon bagian belakang kiri kondisinya utuh, karet pintu utuh, dan silar pintunya juga utuh.
Pintu depan kiri, nah di sini ada yang luka juga sama. Tapi pecah parah tidak ada dan masih original. 79,7 mikron. Jika ingin mulus total ya dicat ulang ya, hitungannya per pintu per panel. Dan untuk karet balon bagian depan kiri kondisinya utuh, karet pintunya utuh, silar pintu juga utuh. Spion bagian kiri kondisi catnya baik, mikasen utuh. Untuk fender depan kiri ada lecet-lecet sedikit ya. Rata-rata masih original, 80,2 mikron. Sengaja tidak diperbaiki mungkin untuk mempertahankan cat orinya. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2022. Sama rata semua ban 2022. Ketebalan juga sama rata 7 mm. Jadi mobil ini untuk ban semua belum ada yang expired dan ketebalan juga masih baik. Jadi masih layak semuanya dipakai. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Lecet beberapa ada. Tapi jika ingin mulus total dicat ulang bisa mulus lagi. Dan untuk ampas rem bagian depan kiri sama tebel. Kemudian untuk linar fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini rata-rata catnya masih banyak yang original. Yang pernah dicat ulang memang ada di bagian bumper, kap mesin, dan di beberapa pintu. Dan itu wajar ya, namanya juga mobil bekas dipakai. Kemungkinan ada lecet dan dicat ulang. Kondisi saat ini sebenarnya overall tidak ada pecah parah. Tapi jika kita lihat secara detail memang banyak yang luka-luka yang tidak bisa dipoles. Penyok halus, di bumper, di selap pintu, di fender. Saya hitung ada 5 panel lah sampai ke velg. Jadi jika ingin dicat ulang 2.500.000 semuanya dicat ulang yang tidak bisa dipoles. Tapi untuk bagian ini kan bukan PR fatal ya. Jadi jika dilewat pun tidak masalah. Jika pemesan tidak masalah di bodi lecet. Kemudian poles sih perlu, ada beberapa jamur. Kemudian baret halus itu bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi. Untuk jenis mobil hatchback seperti ini atau city car sedan di tukang salon langganan saya 500.000. Kemudian mobil ini rata-rata catnya masih full original. Dan untuk yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur ketebalannya dengan alat. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Toyota Yaris generasi Lele TRD Sportivo tahun 2014 ini mesinnya masih sama dengan Toyota Yaris generasi bakpao 1500 cc 4 silinder VVTi dengan kode mesin 1 NZFE, tenaganya 109 PS, torsinya 142 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review test rata-rata dalam kota bisa dapat di 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Ruang mesin juga bersih sekali ya. Dan untuk pembakaran juga masih baik, tidak ada asap, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya bagus, pembakarannya masih sempurna. Dan untuk radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi masih baik pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, mulai dari cover valve ini kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya. Seal as roda kiri kering, karter gearbox matic kering, seal krek as kering, karter mesin juga kering. Jadi semuanya tidak ada yang minta waktunya diganti. Untuk packing dan sealnya, ini cover valve kering, gearbox juga kering, dan ini untuk bagian bawahnya, bawah juga kering banget. Mobil ini kilometernya 62.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada untuk oli mesin di 72.000. Hasil tes olinya juga masih baik. Di 70,7%. Dan yang tidak ada catatan itu penggantian oli transmisi otomatis.
Biasanya sih di flashing di kilometer 50.000, tapi karena tidak ada rekornya, jadi saya sarankan untuk diganti. Takutnya di kilometer 50.000-nya tidak di flashing. Jadi diganti saja, kemudian dicatat. Kecuali ada catatannya, baru saya akan laporkan catatan olinya ada ya. Dan mobil ini tidak ada catatan olinya untuk oli transmisi. Penggantian oli normal transmisi 600.000, jika mau di flashing ke bengkel resmi di 1,2 juta. Minyak rem juga ada beberapa kadar air, baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Kuras minyak rem 250.000. Dan untuk aki menggunakan merek GS 45 ampere 12 volt. Dan untuk hasil tesnya good, baterai health di 100%. Histori pembeliannya juga ada di Soft and Drive tahun 2022 bulan 1. Masa pakai aki juga sama dengan ban 4-5 tahun. Jadi layak dipakai. Kap mesin belum pernah dibuka, sealernya utuh, cat dalam kap mesin ini juga masih ori. Kemudian untuk apron, cross member, bullhead, nah ini plastik pabrikan semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2, masih original. Remote-nya juga aktif, sudah keyless entry. Untuk sistem smart key-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kemudian kaca film bagian driver ini juga kondisinya baik. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Electric mirror, power retract, posisinya di sini tombolnya. Power retract bagian kanan aktif, electric mirror-nya bagian kanan ini juga aktif. Power retract bagian kiri sama, semuanya aktif, berfungsi dengan baik. Kemudian electric mirror-nya juga bagian kiri berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh. Plafon bagian depan ini juga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya masih original, fabric, dan kondisinya tidak ada yang cacat. Untuk kotor sedikit sih bisa hilang di salon. Kemudian bagian driver sama masih original, tidak ada yang cacat. Kemudian kotor bisa hilang di salon. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, tidak ada karat-karat di besi-besi jok, di besi-besi dashboard juga semuanya tidak ada karat. Marker pabrikan di kepala-kepala bautnya juga masih pada ada ya. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Inilah door trim belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Belakang kiri sama utuh. Kemudian plafon juga bagian atas ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Hand grip juga semuanya utuh. Dan ini surat-suratnya. Pajaknya hidup bulan 7 2024. Kemudian kelengkapannya, faktur masih disimpan, mobil ini tangan kedua. Dan untuk keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek semua, nomor rangka dan mesin juga semuanya sesuai. Untuk di bagian belakang ini juga joknya masih original, tidak ada yang cacat, kondisinya baik, dan untuk kotor bisa hilang nanti di salon. Kilometernya ini 62.000. Dan ini kondisi setirnya. Sudah sering sekali saya review Toyota Yaris generasi lele. Setirnya seperti ini. Yang kilometernya rendah juga rata-rata setirnya pada ngelupas seperti ini. Material dari pabrikannya itu kurang bagus, seperti Toyota Vios generasi ketiga atau Toyota Veloz ya. Jadi rata-rata kita retrim. Untuk membungkus retrim setir seperti ini dibungkus ulang dengan kulit itu di 600.000. Bisa rapi lagi. Pedal rem dan gas tidak ada yang habis. Kemudian mobil ini ada buku servisnya. Manual book juga masih disimpan. Rekornya juga ada dari tahun ke tahun, 2014, 2015, 2016,
2020, 2021, dan 2023 tercatat di kilometer 47.000. Dan saat ini kilometernya 62.000. Jadi kita tidak lihat dari setir saja ya, karena material pabriknya itu banyak yang kurang bagus seperti Toyota Vios generasi ketiga atau Toyota Veloz. Banyak yang materialnya kurang bagus setirnya. Jadi jika kita berpatokan dengan setir yang jelek, tidak melihat servis rekornya, dan mobil ini jelas ada histori servisnya. Mobil yang servis rekor itu jelas kilometernya original. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya, di kilometer 72.000 ganti oli mesin berikutnya. Yang tidak ada catatan itu oli transmisi otomatis ya. Jadi saya sarankan untuk diganti. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. EPS, kemudian ABS, airbag, cek engine, tekanan oli, aki, saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault. Jadi jelas tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Kelistrikan jelas bagus. Power steering ini juga enteng, ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca depan ini juga tidak ada yang baret, kaca filmnya baik. Wipernya aktif, airnya juga hidup, ngipasnya masih detail. Wiper belakang juga aktif, airnya juga masih hidup dan ngipasnya masih detail. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh, dashboard juga semuanya utuh, tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kiri utuh, laci juga baik. High unit masih bawaannya aktif. Audio steering switch-nya juga aktif, berfungsi dengan baik. Kemudian lampu-lampu juga sudah kita cek semua. Semuanya aktif. Dan untuk AC dingin, saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Saya akan tempel di sini sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin ya. Saat ini sudah dapat di 25,5 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini juga masih pada rapi ya. Dan ini tuas transmisi otomatisnya. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Transmisi otomatisnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Masih normal. Parking brake juga masih pendek ya, masih baik. Kemudian seat belt ini juga keadaannya fungsinya baik. Hand grip juga keadaannya fungsinya baik. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror, kondisinya baik. Lampu-lampu kabin juga semuanya aktif. Spion tengah sudah day neck, kondisinya baik. Sun visor bagian driver juga kondisinya baik. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Teguh dari Bekasi. Unit yang seperti inilah yang kita akan rekomendasikan kepada pemesan. Tidak bekas banjir, tidak bekas tabrakan keras, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan ada, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi, mobilnya sering jalan juga ada. Yang seperti itu kita hindari. Unit yang seperti inilah yang layak sekali dibeli. Kemudian jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti akan ada untuk rapi-rapi unitnya. Jadi harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Dan mobil ini PR-nya juga masih di batas wajar. Pembelian mobil ini di harga 145 juta. Kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari sendiri infonya di OLX atau di marketplace Facebook. Kita yang akan turun, kita yang akan inspeksi unitnya. Yang seperti itu juga bisa. Kemudian unitnya infonya dari kami seperti ini. Pas waktu transaksi, seperti biasanya kita akan persilahkan kepada pemesan untuk nego langsung dengan penjual. Deal di harga 145 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan rapi-rapi di mobil ini berikut dengan jasa. Totalnya di 155 juta 450. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini, Toyota Yaris generasi Lele TRD Sportivo tahun 2014. Untuk update harga saat ini dana aman 150 juta sampai 160 juta. Dana tersebut sudah total estimasi, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi dan sudah berikut dengan jasa.
Tapi kembali lagi kepada rezeki, bisa saja dapat unitnya harganya murah. Kemudian lagi rezeki dapat unitnya PR-nya sedikit. Yang seperti itu juga bisa terjadi. Jadi kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari info sendiri juga yang saya jelaskan tadi bisa. Jadi jika rezeki dapat unitnya murah atau PR-nya minim, ya mungkin dana 155 juta pun sudah all in, sudah total semuanya seperti unit ini. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, budgetnya berapa, kemudian Anda punya budget berapa ingin dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk di pesanan, prosesnya pertama silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Detailnya silakan Anda WhatsApp. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.